Halo Sobat Nextrend, balik lagi sama Fahmi. Kali ini gue sudah bersama dengan Samsung Galaxy A04. Ini adalah HP sejutaan terbaru dari Samsung yang meluncur di bulan Oktober. Dari boxnya aja udah kelihatan nih, ada sesuatu yang membedakan antara Galaxy A04 dengan Galaxy S series lainnya. Apa? Nah, mari kita simak unboxing Galaxy A04 dari Nextrend berikut ini. Oke Sobat Nextrend, jadi untuk boxnya sendiri ini emang udah nggak disegel. Kalau misalkan ada yang nanya, kenapa bang nggak disegel? Jadi kalau misalkan kalian mau lihat nih Nextrend unboxing produk yang masih disegel, coba deh main-main ke Facebooknya Nextrend, karena di sana kita akan melakukan live unboxing dan penilaian secara langsung. Nah, sekarang gue langsung aja kasih tahu kalau misalkan untuk pembelian Galaxy A04 ini kalian akan dapat SIM card dari Telkomsel atau kartu perdana, jadi kalian itu nggak perlu repot-repot lagi untuk beli SIM card kalau misalkan kalian itu adalah konsumen yang baru pertama kali beli HP pintar atau beli smartphone ini ya. Oke, ini ada kartu perdana, lalu di sini ada boxnya. Secara tampilan box ini emang nggak ada bedanya untuk Galaxy A04, ini masih sama kayak Galaxy S series lainnya. Di bagian depan ada tampilan dari perangkatnya itu sendiri, tapi di sini yang menarik adalah warnanya. Di sini warnanya itu agak merah-merah hati gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ngikutin nama resminya, untuk warna merah ini tuh dinamakan dengan nama Copper. C-O-P-P-I-R, E-R maksud gue. Jadi itu Copper. Kalau misalkan kalian nyebut Cooper ya nggak masalah lah ya. Oke, langsung aja kita buka boxnya. Nah, pertama kali kalian itu akan mendapatkan kotak ini, kotak kecil. Dan kalau misalkan dibuka, di bagian dalamnya itu kalian akan mendapatkan kartu garansi bersama dengan kartu buku panduan cepat. Nah, menariknya ini tuh si Samsung itu udah bikin antara kartu garansi dan buku panduannya menjadi satu, jadi nggak ada dua lagi. Biasanya kan kalau di HP-HP itu ada dua kitab ya, mereka itu terpisah. Tapi sekarang Samsung ngedesainnya itu kayak gini, jadi manjang gitu. Oke, kemudian di sini ada perangkatnya, tapi ini akan gua geser dulu. Kemudian di sini ada stiker IMEI seperti biasa sebagai identitas HP. Kemudian di bagian bawah kalian akan mendapatkan adapter charger. Untuk kemampuannya, adapter charger ini punya kekuatan 15 watt. Lalu untuk selanjutnya kalian akan mendapatkan kabel USB Type-C. Nah, ini sesuatu yang menarik. Masih ada charger di HP sejutaan. Ya, masih ada charger plus ini udah Type-C juga. Nah, terus di bagian bawah nih ada SIM ejector. Sesuatu yang menarik ya, karena biasanya SIM ejector itu ditaruhnya kan di sini ya. Nih, bareng si box kecil ini ditempel di sini biasanya, tapi sekarang untuk Samsung Galaxy A04 itu ada di bagian bawah. Jadi overall bisa dikatakan Samsung Galaxy A04 ini adalah smartphone yang cukup lengkap ya isi kotak pembeliannya kalau misalkan dibandingin sama HP-HP yang meluncur di tahun 2022. Nah, di sini si bintang utamanya, device Samsung Galaxy A04. Di bagian depan nih, di bagian plastik ada beberapa spesifikasi atau kemampuan yang di-highlight. Pertama, desainnya. Dia itu pakai Infinity V display, lalu ada dual kamera, dan di sini ada baterai. Tapi gimana untuk desainnya? Ini akan gue buka, dan bukanya juga nggak begitu sulit sih ini. Tinggal didorong aja dari bawah. Kemudian kalian akan langsung melihat Samsung Galaxy A04. Nah, ini dia Galaxy A04 yang memiliki desain cukup menarik ya. Kalian bisa lihat nih, untuk warnanya cukup cantik kan. Warna merahnya tuh nggak yang merah ngejreng gitu atau merah marun yang gelap banget juga enggak. Jadi dia ada di tengah-tengah. Kayak apa ya, mungkin burgundy mungkin kalau yang ngerti warna gitu kan. Tapi kalau misalkan dilihat lebih dalam lagi, di sini tuh kayak ada teksturnya gitu guys, tekstur sidik jari. Mungkin ini membuat kalau misalkan kalian pakai Galaxy A04 nggak pakai casing, jadi tuh agak nyaru gitu antara sidik jari asli kalian sama si tekstur sidik jari yang ada di Galaxy A04. Terus di sini untuk bagian sensor kameranya ini cukup minimalis. Gue sih seneng ya sama
sama desain sensor kamera yang kayak gini tuh simple tapi tetap kelihatan elegan ya. Ukurannya juga nggak too much gitu, nggak berlebihan. Tapi kalau misalkan ngomongin resolusi, ini ada kamera 50 megapiksel untuk sensor utamanya, dan ada kamera depth sensor atau sensor kedalaman dengan resolusi 2 megapiksel. Ya, ini ada LED flash buat nambah pengalaman kalau misalkan lagi ngambil gambar di kondisi yang gelap. Oke, ini secara desain, ini gue suka bagian belakangnya, tapi untuk samping-sampingnya, di sini ada tombol volume dan ada tombol power juga, tapi tombol powernya itu sama-sama nimbul, desainnya tuh sama. Jadi bisa diartikan kalau misalkan Galaxy A04 ini belum punya side fingerprint. Dan untuk di bagian atas di sini ada lubang mic, jadi kalian cukup enak ya kalau misalkan lagi nelpon ataupun lagi ngerekam, mungkin jadi dia punya 2 lubang mic karena yang satunya ada di bagian bawahnya. Nah, di bagian bawahnya juga ada beberapa lagi sih. Di sini ada drill speaker, ada port jack 3,5 mm, dan ada juga untuk port USB Type-C sebagai pengisian dayanya. Nah, kemudian di bagian kiri ini ada SIM tray. SIM tray-nya itu slotnya itu ada 3, ada 2 untuk SIM card dan ada 1 untuk micro SD. Jadi kalian itu bisa memperluas lagi penyimpanan dari Samsung Galaxy A04. Oke, mungkin tadi udah dari desain belakang, dari samping-sampingnya udah gue kasih tahu, tapi gimana untuk layarnya? Di bagian layar, Samsung Galaxy A04 ini punya layar seluas 6,5 inci, yang menurut gue cukup oke karena bisa dikatakan 6,5 inci itu adalah ukuran standar untuk HP-HP sekarang ya. 6,5 inci itu ya mau istilahnya ukuran aman lah gitu, ukuran aman untuk sebuah layar smartphone. Tapi kalau misalkan dilihat dari bagian bezelnya, ya ini bezelnya bisa dikatakan nggak tipis-tipis banget, tapi balik lagi ya, ini HP sejutaan, jadi hal yang wajar kalau misalkan bezelnya itu bisa terbilang cukup tebal. Dan untuk desain kamera selfie-nya, dia juga masih pakai Infinity V Display. Tadi juga udah di highlight di kertas pembungkusnya atau plastik pembungkus. Dan ya balik lagi, harga sejutaan Infinity V Display itu nggak masalah sama sekali buat gue pribadi. Oke, sekarang gue coba nyalain Samsung Galaxy A04-nya dulu ya. Oke, ini adalah tampilan layar dari Samsung Galaxy A04. Kalau misalkan ngomongin panel, dia itu pakai panel PLS LCD. Jadi menurut gua ini masih cukup oke ya, karena ya sekadar informasi aja, PLS LCD itu hampir sama kayak IPS LCD. Cuma PLS itu setahu gua dikembangkan sendiri oleh Samsung. Jadi kalau misalkan panel yang dikembangkan sama perusahaan sendiri, terus dipakai sama produknya sendiri, kayaknya mungkin lebih oke secara tampilannya. Dan ini juga nggak terlalu kenceng lah di mata. Terus kalau misalkan ngomongin soal nonton film di Samsung Galaxy A04 dengan layar 6,5 inci, gue ngerasa untuk bezel dan Infinity V Display-nya ini nggak terlalu mengganggu sih. Karena ya itu tadi, 6,5 inci menurut gue adalah ukuran yang udah mulai menjadi standar. Dan kalau misalkan di sini gue akan lihat untuk spesifikasi lainnya di Samsung Galaxy A04 ini, dia punya baterai sebesar 5000 mAh. Jadi 5000 mAh di HP sejutaan menurut gue ini cukup standar juga. Cuma kita tahu ya kalau misalkan 5000 mAh di beberapa brand itu kadang kemampuannya beda-beda. Ada yang sekian jam, ada yang sekian jam, atau mungkin Samsung Galaxy A04 bisa dipakai seharian buat kerja. Nanti akan gue tes lebih lanjut lagi. Tapi kalau misalkan ngomongin soal pengisiannya tadi 15 watt, mungkin ya nggak bisa berharap banyak kali ya untuk baterai 15 watt. Tapi apalagi sih yang bisa dilihat dari Samsung Galaxy A04? Ya, yaitu kameranya. Tadi gua kayaknya agak lupa nyebutin berapa sih resolusi kamera selfie dari Samsung Galaxy A04. Untuk resolusinya sendiri, dia punya kemampuan 5 megapiksel. Jadi yang depan 5 megapiksel, yang belakang 50 megapiksel plus 2 megapiksel. Hasilnya gimana? Cek berikut ini.
Oke, gimana nih? Itu sedikit aja ya, karena ini kan konten unboxing, belum review. Sedikit informasi juga, kalau misalkan Samsung Galaxy A04 ini dibekali dengan chipset Exynos 850 yang dikolaborasikan dengan RAM 464. Ini versi yang kita review atau kita unboxing kali ini. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa bang kayaknya kegedean gitu, ada juga kok yang lebih rendah, yang varian 332 GB. Nah, itu tinggal kalian pilih aja sesuai kebutuhan kalian gimana. Nah, untuk tampilannya sendiri dia udah berjalan dengan Android 12 loh. Jadi HP sejutaan udah Android 12, menurut gue ini adalah sesuatu yang cukup menarik untuk kalian beli. Oke Sobat Nextrend, jadi mungkin segitu dulu ya untuk unboxing Samsung Galaxy A04. Yang belum gue infoin kan cuma harga. Nah, di sini harganya. Samsung Galaxy A04 ini dijual mulai dari harga Rp1.499.000 untuk yang varian RAM 332 GB. Sedangkan untuk yang varian ini nih, yang RAM 464 GB, dia itu dijual Rp1.799.000. Cuma beda Rp300.000. Kalau misalkan gue disuruh milih, gue pasti akan lebih milih yang tertinggi aja sekalian, karena 300.000 menurut gua untuk ya kasarnya kalian kan ganti HP bisa setahun sekali. 300.000 perbedaannya ya bagi setahun aja itu kecil lah gitu kan. Oke, segitu dulu untuk unboxing dari Samsung Galaxy A04. Gimana sih penilaian kalian terkait HP sejutaan yang satu ini? Langsung aja tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan subscribe channel Nextrend. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya bersama gue Fahmi. Bye-bye!